Newcastle United baru saja menelan kekalahan kedua mereka di ajang Liga Inggris musim 2022-2023 saat kedatangan tim tangguh Liverpool. Bermain di St. James Park Minggu 19 Februari dini hari, tim tamu langsung tampil menggebrak sejak awal laga. Hasilnya, The Reds sukses membuka keunggulan di menit ke-10 lewat penyerang andalan mereka Darwin Núñez. Striker timnas Uruguay itu mencatatkan namanya di papan skor usai memanfaatkan umpan Trent Alexander-Arnold. Gol tersebut menjadi gol ke-6 Núñez dalam 17 penampilan di IPL musim ini. Hanya berselang 7 menit, giliran Cody Gakpo yang berhasil mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Liverpool menjadi 2-0. Memanfaatkan umpan Mohamed Salah, pemain timnas Belanda itu lolos dari perangkap offside dan membobol gawang Nick Pope. Memasuki menit ke-22, petaka justru menghampiri tuan rumah setelah kiper mereka Nick Pope harus diusir wasit karena mendapatkan kartu merah. Kiper asal Inggris itu dengan sengaja menghentikan bola dengan tangannya di luar kotak penalti untuk menghadang pergerakan dari Mohamed Salah. Unggul jumlah pemain, sayangnya Liverpool gagal memanfaatkan keadaan untuk menambah pundi gol. Hingga laga berakhir, skor 2-0 tetap tidak berubah untuk kemenangan tim tamu. Adapun kemenangan 2-0 itu membuat Liverpool naik ke peringkat 8 klasemen sementara dengan koleksi 35 poin. Sementara itu, Newcastle United yang punya 41 poin, kerugian besar dialami oleh tuan rumah Newcastle United usai ditekuk Liverpool 2-0. Selain gagal menang dalam 4 pertandingan terakhir, The Toon Army juga dipastikan kehilangan kiper utama mereka Nick Pope untuk laga final Piala Liga Inggris 2023. Seperti yang diketahui, Newcastle akan ditantang Manchester United di final Carabao Cup pada Minggu 26 Februari 2023 mendatang. Dengan tidak adanya Nick Pope, Newcastle terpaksa harus menurunkan kiper ketiga mereka Loris Karius. Mantan kiper utama Liverpool itu akan turun di partai final di Stadion Wembley karena kiper kedua mereka Martin Dubravka sudah pernah dimainkan sang lawan di ajang yang sama saat masa peminjaman. Ada aturan kapti yang melarangnya bermain untuk klub lain. Kini, Newcastle hanya punya satu opsi Loris Karius di posisi kiper. Situasi yang dihadapi Eddie Howe sebagai manajer Newcastle bakal sangat sulit dengan kartu merah yang dialami oleh Nick Pope dan situasi dari Martin Dubravka. Sebab Loris Karius sebagai kiper ketiga tidak dalam kondisi yang bagus. Terakhir kali kiper Jerman itu bermain adalah pada bulan Februari 2021 lalu. Sempat menjadi andalan di bawah mister gawang Liverpool, Karius terbuang dari Anfield setelah ia melakukan 2 blunder fatal yang membuat The Reds gagal keluar sebagai juara Liga Champions tahun 2018. Sejak saat itu, karir Karius bersama dengan Liverpool berakhir. Sayangnya, Liverpool tidak bisa melepasnya begitu saja, mengingat kontrak Karius berlaku hingga tahun 2022. Insiden di partai final Liga Champions pun membuat klub lain ragu untuk merekrutnya. Karius kehilangan tempat di Liverpool sejak Alisson Becker didatangkan dari AS Roma. Dan selama 3 musim terakhir, ia menghabiskan waktunya membela Besiktas dan Union Berlin sebagai pemain pinjaman. Setelah mencatatkan 5 penampilan bersama Union Berlin di musim 2020-2021, Loris Karius akhirnya kembali ke Liverpool. Berhubung tidak ada klub yang meminatinya, Karius pun jadi pengangguran di Liverpool. Karius sempat berstatus sebagai kiper keempat Liverpool yang tentu jarang dimainkan Jurgen Klopp. Baru di bulan September 2022, Newcastle United mengumumkan perekrutan Loris Karius dalam kontrak jangka pendek. Karius direkrut dengan status free transfer dari Liverpool. Bermain kembali di Premier League tentu menjadi kesempatan besar bagi Karius. Ia bisa menggunakan momen ini untuk membuktikan kualitasnya kepada publik. Saya bersemangat, ini kesempatan bagus bagi saya dan saya senang bisa jadi bagian dari proyek besar ini. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk membuat keputusan. Kini, setelah lama tidak bermain, Karius akan langsung diuji di laga final Carabao Cup menghadapi Manchester United. Selain ujian berat, laga ini akan menjadi pembuktian bagi Karius bahwa karirnya belum berakhir. Di sisi lain, Setan Merah kini tengah dalam tren positif dan bertengger di posisi ketiga klasemen sementara Liga Inggris. Setan Merah punya peluang untuk bisa mengakhiri dahaga trofi sejak terakhir kali meraih gelar pada era manajer Jose Mourinho. Peluang United mendapatkan gelar Carabao Cup bisa dibilang cukup terbuka, sebab dari sisi performa, pasukan Erik ten Hag cukup bagus, sedangkan Newcastle kini berada dalam grafis yang menurun.